Boom, formasi pedang roh es bertabrakan dengan arus dingin, menyebabkan ledakan keras, seperti ledakan besar arus udara yang bergulung menyapu dalam sekejap. Dan dalam radius beberapa ratus meter, tanah di permukaan terkupas lapis demi lapis dan beterbangan. Beberapa gulma langsung hancur oleh gelombang kejut, kemudian berubah menjadi abu dan menghilang sepenuhnya. Dahuang merangkak tidak jauh, dengan anggota tubuhnya di tanah, berusaha menstabilkan tubuhnya. Namun, serangan itu terlalu dahsyat, bahkan tanah di tanah pun beterbangan dan tidak bisa diam. Tubuhnya yang besar tidak bisa bertahan lebih dari 3 detik sebelum terbang mundur dalam posisi yang sangat memalukan. Dengan mulut berdarahnya terbuka lebar dan lidahnya yang panjang melambai-lambai dengan liar. Yelang mengulurkan tangannya dan meraih salah satu kaki depan Dahuang untuk menstabilkan tubuhnya, kemudian menatap ke arah Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya dengan mata tajamnya. Formasi pedang roh es ini memang kuat. Dengan kebugaran fisik gabungan 4.000 poin di antara 7 saudara perempuan ini, mereka mampu melepaskan kekuatan seperti itu. Bahkan monster tua dari Sekte Zinyi tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan jika mereka menghadapi kekuatan gabungan dari 7 saudara perempuan. Dengan dukungan dari 7 pedang roh es, bahkan menghadapi penghalang yang ditinggalkan oleh Liu Li tidak dapat menghalangi kemajuan 7 saudara perempuan. Boom boom boom, formasi pedang roh es meletus lagi, mendorong mundur arus dingin inci demi inci dan menghancurkannya. Di atas lembah ini, awan dan angin berubah warna dan arus dingin melonjak seperti arus balik. Dahuang melayang di angin, dengan sebagian besar tubuhnya bergetar di udara. Dia melihat pemandangan mengerikan ini, mata mirip manusianya penuh ketakutan. Ia menjulurkan lidahnya untuk menjilat dan menjilat kepala Yelang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Desis, pipi Yelang berkedut. Dia menolehkan kepalanya dan melihat ke arah Dahuang yang lidahnya lebih besar dari wajahnya. Dia mendorong kepalanya dengan jijik dan mengangkat tinjunya dengan ekspresi mengancam dan ganas. Dahuang merengek sedih. Yelang membuangnya ke samping dan tidak repot-repot memperhatikannya. Pada saat ini arus dingin sudah mulai mereda dan gelombang kejut juga sudah mereda. Ketujuh saudara-saudari, di bawah ledakan formasi pedang roh es, akhirnya sepenuhnya memaksa kembali udara dingin yang ditinggalkan oleh Liu Li. Dia berjalan menuju pintu, melompat dari belakang Dahuang yang terjatuh, dan memasukkan kepalanya langsung ke selangkangan Yelang. Kemudian ia mengangkat kepalanya, mendorong Yelang ke belakangnya, dan berlari menuju ke 7 saudari itu. Formasi pedang roh es ini sangat kuat sehingga bahkan bisa mengalahkan guru. Itu karena pedang roh es ini terlalu cocok dengan fisik kita. Ia dapat mengeluarkan kekuatan bertarung yang melampaui fisik kita. Namun, di luar dugaan saya bahwa ia benar-benar dapat menangkis blokade dingin yang ditinggalkan oleh guru. Dengan pedang roh es ini dan formasi pedang, jika kita menemukan guru dan dia menolak untuk kembali, kita bisa mengikatnya dan membawanya kembali. Saya percaya bahwa jika guru melihat kami murid-muridnya melampaui dia tidak hanya tidak akan marah, tetapi akan sangat senang. Setelah menangkis cara yang ditinggalkan oleh sang guru, Ning Qianqian, seorang ahli dalam mencari kematian, merasa bahwa gelombang ini adalah kemenangan yang pasti. Tidak ada masalah besar. Begitu kita menemukan tuannya, kita pasti akan bisa memaksanya kembali. Keuntungannya terletak pada dirinya. Duan Mulan bergumam dengan ragu-ragu. Mungkinkah guru menduga bahwa kita akan datang mencarinya? Jadi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokadenya, karena takut itu akan membahayakan hidup kita. Juga, apa yang kita tolak hanyalah sisa energi dingin yang ditinggalkan oleh sang guru. Kami sebenarnya tidak mengalahkan sang guru secara langsung. Kami bahkan tidak melihat sosok sang guru. Bagaimana kami bisa yakin bahwa kami bisa menculik sang guru kembali? Terlebih lagi, aku secara tak dapat dijelaskan merasa bahwa perjalanan guru ke dunia di balik portal kemungkinan besar akan sepenuhnya menstimulasi tubuh roh esnya dan sangat meningkatkan kekuatannya. Meskipun tidak ada bukti untuk membuktikannya, inilah yang aku rasakan. Sekarang blokade telah ditembus, tidak perlu berlama-lama di sini. Menemukan Liu Li adalah hal yang paling penting. Ayo masuk dulu. Yelang mendesak ketujuh saudara perempuan itu dengan serius. Lalu menunjuk anjing kuning besar di bawah selangkangannya dan berkata, tak berdaya jadi ada apa dengan anjing singa ini, apakah ia mengandalkanku? Luo Qingyu melihat penampilan Dahuang yang menyanjung dan menjelaskan sambil tersenyum, ini bukan anjing singa. Menurut guru, binatang penjaga ini memiliki garis keturunan yang lebih murni daripada binatang penjaga pertama istana Bingling kita. Ini adalah spesies yang sangat langka. Jika sedekat itu denganmu, maka bawalah ke dunia di balik portal dan gunakan sebagai tunggangan terlebih lagi. Singa Dognoid ini adalah binatang penjaga. Awalnya adalah makhluk dari dunia di balik portal. Saatnya melepaskan mereka. Masih ada beberapa di istana Bingling. Mereka mungkin masih berada di hutan dan belum menemukan kita. Dengan beberapa itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika tidak ada yang menjaga sekte. Melihat kembali ke arah sekte, Luo Qingyu perlahan menarik kembali pandangannya, lalu menatap wajah Yelang lagi. Dan berkata dengan serius, dunia di balik gerbang sangat luas. Pasti akan memakan waktu bagi kita untuk mencari master. Selain itu, jika master tahu bahwa kita bersama, dia mungkin tidak akan muncul sama sekali. Saya menyarankan agar kita bertindak secara terpisah. Bukannya dia tidak ingin bersama Yelang siang dan malam. Tetapi jika itu yang terjadi, tidak mungkin menemukan jejak masternya di dunia di balik portal. Aku khawatir aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengan guruku untuk menjelaskan di antara 7 saudari. Beberapa dari mereka mulai gelisah dan ingin mengungkapkan ketidakpuasan mereka, tetapi kemudian mereka mengingat kekuatan mereka. Jika mereka tetap bersama, mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri.
Jika mereka berpisah mereka yang tinggal dengan Yelang akan aman tetapi yang lain akan berada dalam bahaya besar. Aku hanya bisa dengan enggan menyetujui proposal saudari senior. Yelang mengangguk dan berkata kalian masuk duluan aku akan masuk nanti dan mengurus beberapa hal sepele di belakang portal. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah saat mencari, jangan terlalu jauh ke Far West. Selebihnya tempat-tempat itu tidak terlalu berbahaya bagi kalian bertujuh. Lebih dari 10 menit kemudian, setelah Su Chan membuka portal, Yelang menyaksikan 7 saudara perempuannya dengan enggan memasuki dunia lain. Melihat bagian khusus yang aneh di dalam, ekspresinya dipenuhi dengan antisipasi bab 909 penyergapan. Setengah hari setelah Luo Qingyu dan 7 saudari lainnya memasuki dunia lain, Yelang tinggal di dekat portal, menunggu dengan tenang. Segera, teriakan marah terdengar tidak jauh dari istana Bingling. Buka mata kalian lebar-lebar, semuanya. Jika ada yang berani menginjak-injak rumput atau pepohonan di sini, aku tidak akan bisa membalasmu bahkan jika aku membunuhmu. Jangan lihat apa yang tidak seharusnya kamu lihat, jangan sentuh apa yang tidak seharusnya kamu sentuh, maju terus dengan jujur aku sedang berbicara padamu. Kembali ke tim seekor naga panjang dan padat datang dari jauh di bawah Gunung Junsi. Dengan banyak pelayan keluarga Ye dan pengawal mempertahankan ketertiban di tim naga panjang, namun jumlah orang-orang bersenjata klan dan pejuang Sakura ini terlalu banyak. Tidak peduli seberapa cermat Junsi dan yang lainnya mengawasi, mereka hanya bisa menjaga agar antrean panjang tetap teratur dan tidak ada yang keluar dari antrean. Adapun beberapa orang yang berbisik satu sama lain dengan hati-hati, tidak mungkin untuk mengelola secara efektif. Para prajurit Sakura melihat sekeliling dari waktu ke waktu, berbicara bahasa Sakura dengan lancar, dan berbisik, Oshima-kun. Kemana orang-orang naga ini membawa kita? Di sini sepi, dan tidak ada seorang pun yang terlihat kecuali kita. Mengapa Yang Mulia terlibat dengan orang-orang naga? Prajurit Sakura bernama Oshima sangat kuat, matanya suram, dan dia berkata dengan dingin, mari kita terus melihat situasinya. Kali ini, semua elit dojo kita ada di sini. Bahkan jika Ratu ingin menusuk kita dari belakang, kita dapat membagi dan menaklukkan mereka dan mengalahkan mereka satu persatu. Selama kita bekerja sama, tidak peduli seberapa besar kesulitannya, kita bisa mengatasinya. Tuan Oshima, orang-orang naga ini sangat arogan hingga berani menyuruh prajurit mulia kita seenaknya. Apakah Anda ingin memberi mereka pelajaran? Beberapa prajurit Sakura tidak puas dengan perkataan dan tindakan Junsi dan lainnya dan mulai memberontak. Oshima melirik orang-orang bersenjata klan dan menggelengkan kepalanya. Situasinya masih belum jelas, dan kita tidak tahu bagaimana sikap telur asin ini. Ratusan orang naga saja tidak perlu ditakuti. Tetapi jika telur asin ini ingin menghentikan kita, kita tidak akan bisa membunuh orang-orang naga, dan kita mungkin akan kehilangan status kita sepenuhnya di depan Ratu. Jika tidak ada masalah besar kali ini. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Jika kita bisa mendapatkan kepercayaan dari Yang Mulia Ratu, bukan tidak mungkin untuk mengembalikan kejayaan tertinggi kuil Tao saya di masa depan. Tetapi jika Ratu ingin membunuh kita, semua anggota elit kita akan berada di sini sekarang, bahkan jika kita berada dalam situasi putus asa, kita tidak akan bisa membunuh kita. Ketika kita kembali ke Sakura, Ratu harus menanggung murka garis keturunan dojo kita. Pupil mata Oshima dipenuhi dengan dingin, dan pada saat yang sama, ada sedikit keserakahan. Tuan Oshima memang bersiap untuk hari hujan. Dia adalah pemimpin sejati dojo kita. Oshima-kun Saigao, Oshima-kun brengsek kau. Di samping Oshima-kun, semua prajurit di dojo berseru kagum dan beberapa prajurit wanita bahkan tampak tergila-gila padanya menggoda dia. Inilah karakter gadis Sakura yang biasa dan sebagai samurai mereka bahkan lebih langsung. Oshima tampak terkendali dan tegas tetapi dia dipenuhi dengan semangat yang besar di dalam hatinya. Meskipun semua petarung top dojo terbunuh dalam pertempuran ini untuknya. Sampai batas tertentu dia memiliki kesempatan untuk maju dan berada di ambang menjadi pemimpin prajurit dojo. Sungguh mulia hal itu. Saat Sakura sedang membahas ini, orang-orang bersenjata klan juga mulai bergumam pada diri mereka sendiri. Ceka, pria dari negara naga yang memimpin itu sangat kuat. Dengan semua otot itu dan pantat yang tegak itu, aku bertanya-tanya apakah dia akan begitu ganas diranjang. Lihatlah sisi Sakura, meskipun para prajurit Sakura itu kecil. Mereka memiliki rasa mungil dan keindahan sampai batas tertentu dibandingkan dengan pria negara naga yang kuat. Saya lebih suka tipe mungil. Apakah kamu gila? Itu semua pria, kamu tidak peduli dengan prajurit wanita Sakura di sana. Jika kamu berbicara tentang mungil dan indah, bagaimana bisa pria-pria itu semungil prajurit wanita? Hanya pria lemah yang menyukai wanita mungil. Pria sejati harus berhubungan seks dengan pria lain. Sayang sekali pemimpin saat ini Nick menyukai wanita. Dia adalah pria lemah. Mantan pemimpin itu adalah pria sejati. Di tengah diskusi, Junsi merasakan hawa dingin di punggungnya seolah seseorang sedang menatap pantatnya. Mungkinkah dia menderita wasir akhir-akhir ini dan pendarahannya ketahuan? Dia mengulurkan tangannya dan menggaruk pantatnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia merasa lebih baik dan datang ke lembah. Pada saat ini, gerbang di lembah itu terbuka lebar, dan lorong di dalamnya memancarkan fluktuasi warna yang aneh. Ada beberapa makhluk besar yang tampak seperti manusia dengan tentakel di kepala mereka. Mereka jatuh tak bernyawa di samping kaki Yelang. Tubuh mereka yang besar membuat Yelang yang tingginya sekitar 1,8 meter terlihat mini. 8 meter tall, look as mini and exquisite as a doll. Mastery Ferion is coming. About 20,000 people in total. Junsi Ruset to Yelang's side first reporting the situation seriously. Meskipun beberapa orang sedang dalam suasana hati yang buruk, mereka tidak menunjukkan terlalu banyak pemberontakan karena mereka berada di bawah tekanan dari atasan mereka. Selain itu, tidak ada yang meninggalkan tim.
Jadi itu tidak akan menyebabkan dampak buruk. Ye Lang mengangguk perlahan, lalu mengusap jari-jarinya dengan ringan, dan percikan api jatuh ke mayat para hantu. Dalam sekejap, api yang dahsyat muncul dan membakar mayat menjadi abu. Portal ini menekan dunia lain. Sekali dibuka, ras-ras di dekatnya akan merasakan kehadirannya dan terus mendekat. Hanya dalam setengah hari, dia membunuh ratusan hantu dan beberapa ras alien lainnya. Jika dia tidak menggunakan kemampuan pengendalian apinya untuk membakar mayat alien, seluruh lembah akan sepenuhnya diselimuti bau darah. Dia melihat ke kejauhan, merasakan aura yang familiar, dan bertanya dengan sedikit terkejut, mengapa ada begitu banyak prajurit Sakura? Junsi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Menurut berita dari saudara-saudara kita yang menyusup ke dojo, tampaknya para pejuang dojo khawatir kekuatan tempur mereka akan terpencar dan kemudian musnah. Oleh karena itu, hampir semua pasukan elit dojo telah dikerahkan kali ini, hanya menyisakan orang tua, lemah, dan sakit untuk tinggal di Sakura. Ada otak, tetapi sayangnya tidak banyak. Dengan cara ini, setelah Sakura samurai dan ras dari dunia lain bertarung sampai mati, tidak akan ada lagi gangguan di pihak Kana Ishihara. Ye Lang mencibir dan menggelengkan kepalanya, menunjuk ke arah portal. Dan berkata dengan tenang, biarkan orang-orang ini memasuki portal. Beberapa orang telah membersihkan sementara beberapa ras di belakang portal sekarang mereka belum berkumpul. Biarkan mereka semua masuk. Singkirkan serigala dan lahap harimau begitu pasukan asing di dunia lain berkumpul, bahkan tim yang beranggotakan hampir 20. 000 orang ini akan menjadi takut, dan kemudian moral pasukan akan menjadi kacau dan mereka akan melarikan diri ke segala arah jika itu masalahnya, bahkan jika dia ingin membersihkannya. Itu akan membutuhkan waktu dan tenaga, dan mungkin juga menghancurkan beberapa bangunan di Istana Bingling. Kita harus bergegas setelah mendengar ini. Junsi segera memberi perintah. Tim yang panjang seperti naga bergegas dan berjalan menuju pintu misterius dengan ragu dan takut. Seperti jurang yang tak berdasar, tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, portal akan menelan mereka semua. Bab 910 Pemberontakan dalam waktu kurang dari setengah jam. Tim yang terdiri dari 20.000 orang menghilang sepenuhnya di lembah itu. Ye Lang melirik ke arah Istana Bingling menghela nafas dalam hatinya. Dan kemudian menatap ke arah gerbang dan berkata perlahan, mari kita masuk. Juga dipimpin oleh Ye Lang, Junsi, dan lusinan lainnya mengikuti dari dekat di belakang. Penjaga yang tersisa dan pelayan keluarga Ye memiliki tugas masing-masing dan tidak memasuki gerbang kali ini. Pada saat portal akan menutup, sesosok tubuh besar berubah menjadi bayangan. Mengikuti Ye Lang dan juga masuk ke dalam portal disertai dengan raungan setelah melewati lorong khusus yang aneh. Semua orang belum sempat beradaptasi dengan fluktuasi spasial khusus sebelum mereka dikejutkan dengan cahaya putih menyilaukan di depan mata mereka, yang membuat mereka hampir tidak mungkin membuka mata. Pemandangan berubah, dan ketika Ye Lang dan yang lainnya sadar, mereka sudah berada di padang gurun pegunungan yang sunyi. Dalam radius beberapa kilometer, tidak ada yang tahu jenis kerusakan berat apa yang telah terjadi, dan semua rumput dan tumbuh-tumbuhan hancur. Hanya menyisakan puing-puing hitam hangus. Melihat ke kejauhan terdapat hutan-hutan lebat yang sangat makmur, lebih padat dan lebih misterius daripada hutan hujan manapun di planet biru. Namun di hutan tempat jeritan aneh terdengar dari waktu ke waktu, sepasang pupil merah menyala begitu mengerikan, mengungkapkan kejahatan tertinggi. Menatap tajam ke area batu hangus yang kosong, boom, dengan suara keras, pintu terbanting menutup, roar. Orang terakhir yang bergegas masuk, Da Huang, berdiri di samping Ye Lang dan meraung marah ke arah hutan. Di bawah tatapan puluhan ribu tentara, satu demi satu monster aneh berkaki dua yang besar akhirnya berjalan keluar dari hutan lebat dan muncul di bawah sinar matahari. Ini adalah monster humanoid yang umumnya setinggi sekitar 3 meter. Warnanya gelap, setengah telanjang, memiliki wajah hijau dan taring, serta tentakel di kepalanya. Dan lengan-lengan yang menggantung sangat tebal dan luar biasa panjang melebihi lutut. Aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Sesuatu yang aneh dan jahat itu adalah klan hantu yang pernah dihancurkan Liu Li. Kau tahu, ras ini sangat kuat, bahkan Su Chan hampir kehilangan nyawanya di tangan monster-monster ini. Selain itu ada orang yang benar-benar kuat di antara kelompok ini yang dibunuh oleh Liu Li yang membawa harta rahasia sekte. Mereka yang muncul sekarang hanyalah orang-orang beruntung yang tidak berada di wilayah klan saat itu dan lolos dari udara dingin Liu Li. Kalau tidak para pejuang Sakura dan orang-orang bersenjata klan tidak akan mampu melawan klan hantu ini sendirian. Sialan, makhluk macam apa ini? Di mana tempat ini? Di mana kita sekarang? Sialan, saudara-saudara api. Orang-orang bersenjata klan memiliki temperamen yang panas dan percaya menjadi pria sejati. Banyak dari mereka memegang senapan mesin ringan dan mulai menembakkan peluru intensif ke arah suku hantu. Bum bum bum, bum bum bum. Peluru padat yang mengeluarkan api membara ditembakkan ke arah klan hantu seolah-olah gratis. Peluru-peluru itu memiliki daya tembus yang sangat kuat dan banyak hantu yang langsung tertembus tubuhnya di tempat. Luka-luka itu meledak, dan kemudian darah hitam mengalir di tubuh mereka, dan mereka mengeluarkan raungan kesakitan. Namun, hantu-hantu yang terluka parah oleh peluru ini adalah mereka yang memiliki fisik lebih lemah. Seiring bertambahnya usia ras ini, tubuh mereka terus tumbuh lebih tinggi, dan tulang, pembuluh darah, bahkan kulit mereka menjadi sangat kuat. Beberapa hantu yang hampir tidak bisa menahan tembakan peluru meraung dan bergegas menuju arah orang-orang bersenjata klan. Mereka sangat cepat.
Seperti hantu, mereka menutup jarak ratusan meter hanya dalam beberapa kilatan. Tir. Lengan yang panjang dan kuat merobek separuh tubuh orang-orang bersenjata klan dari selangkangan dan darah berceceran di mana-mana. Hanya dalam perjumpaan singkat, ratusan orang bersenjata klan terbunuh dan bau darah memenuhi udara seketika. Baka, ayo pergi bersama dan bunuh monster-monster ini. Kita para pejuang tidak boleh takut pada kesulitan dan rintangan, dan kita harus maju dengan berani. Menanggapi teriakan marah Oshima, para pejuang Sakura menghunus pedang dari pinggang mereka dan bergegas menuju suku iblis. Ini adalah satu-satunya anggota elit dojo yang tersisa, kecuali kekuatan mereka belum mencapai tingkat atas. Tetapi mereka yang dapat bertahan hidup semua memiliki kekuatan mereka sendiri. Entah mereka waspada atau mereka memiliki beberapa kekuatan luar biasa. Pada suatu waktu, hampir 10.000 prajurit bergegas menuju ratusan hantu. Bahkan jika mereka tidak dapat sepenuhnya menekan mereka satu lawan satu dalam hal kekuatan, sejumlah besar semut dapat membunuh seekor anak gajah, apalagi para prajurit elit dojo ini yang memegang pedang samurai. Untuk sesaat bayangan pedang itu terang, menghancurkan area batu hangus sepenuhnya, dengan puing-puing beterbangan dan anggota tubuh beterbangan di mana-mana. Selain itu, dengan orang-orang bersenjata klan memegang senjata api otomatis dan memberikan perlindungan dan menembak dari belakang kekuatan klan hantu akhirnya ditekan dan mereka mulai mundur. Raung-raung hantu-hantu itu meraung ke arah langit, raungan mereka memekakkan telinga dan sepertinya membentuk gelombang kejut nyata yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Bahkan cabang dan daun lebat yang berada di dekatnya hancur oleh raungan itu dan berserakan ke segala arah bum-bum secara bertahap di hutan lebat. Terdengar suara bumi berguncang dari kejauhan, terlihat debu tebal yang terangkat dan suara itu menjadi semakin memekakkan telinga seiring dengan guncangan. Baik prajurit Sakura maupun orang-orang bersenjata klan melihat monster pemandangan mengerikan, mereka semua adalah monster, jumlah mereka meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dan tidak ada akhir yang terlihat selain monster berwajah hijau dan bergigi taring ini. Ada juga sekelompok serigala raksasa yang bisa berdiri dengan 2 kaki atau dengan keempat kakinya. Dengan seluruh tubuh mereka tertutup salju putih, tubuh mereka tidak kalah dengan monster di samping pria negara naga dan mereka bahkan lebih ganas. Selain 2 jenis monster ini, ada juga monster yang sepertinya pernah dilihat semua orang di TV, yaitu goblin. Namun, goblin-goblin ini tidak selemah yang digambarkan di TV. Masing-masing sebesar raksasa. Dan fisik mereka sangat kuat sehingga bahkan hantu berwajah hijau dan bergigi taring terlihat kerdil di depan mereka. Apa yang mereka pegang di tangan mereka tampak seperti pentungan besar yang terbuat dari batu. Hanya dengan lambaian tangan santai, sebuah pohon tebal terbelah menjadi 2. Kekuatannya begitu kuat hingga membuat orang terdiam. Ketika Sakura Samurai melihat adegan ini, dia langsung ketakutan. Mereka mengandalkan jumlah mereka untuk menekan klan hantu, tetapi sekarang jumlah mereka menjadi kerugian. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka hanya akan mati. Kabur. Ini bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Semuanya cepat kembali. Ada orang dari negara naga yang menjaga jalan. Bunuh orang-orang naga ini. Ratu sialan itu mencoba menangkap kita semua dalam satu gerakan. Bunuh orang-orang naga ini dan kembali ke Sakura. Ini akan memberi saya kesempatan. Aku harus membunuh ratu. Ketika Sakura Samurai melihat pasukan monster yang sangat besar ini, dia langsung kehilangan keinginan untuk bertarung lagi dan melarikan diri dengan cepat menuju Yelang dan yang lainnya, ingin membunuh mereka dan melarikan diri melalui lorong itu. Bab 911 Pertempuran antar binatang buas. Orang-orang bersenjata klan memiliki ide yang sama. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang mulai mundur seperti orang gila. Ketika mereka masih berjarak ratusan meter dari Yelang dan yang lainnya, tiba-tiba semua orang tampak seperti baru saja menerima pukulan berat dan terhempas ke tanah. Bum bum bum. Satu demi satu prajurit Sakura dan pria bersenjata klan jatuh dan kepala mereka pecah dan berdarah karena kecepatan yang tinggi. Seseorang berdiri menyentuh udara kosong di depannya dan merasakan kehadiran penghalang. Ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Sepertinya ada penghalang. Mari bekerja sama untuk menghancurkan penghalang itu dan membunuh semua orang naga yang licik ini. Sialan, mereka mengirim kita menuju kematian. Kita hancurkan penghalang itu dan bunuh orang-orang naga sialan ini. Pria Sakura itu meraung dan berkomunikasi dengan pria bersenjata klan dalam bahasa Mandarin yang patah-patah karena nyawa menjadi taruhannya. Kedua pihak segera mencapai kesepakatan. Langit dipenuhi dengan bayangan pedang yang menyilaukan dan pedang samurai di tangan Sakura Samurai berdengung mengeluarkan kerusakan ekstrim. Dan mulai mengerahkan kekuatan mematikan mereka secara ekstrim pada penghalang udara. Tanah di bawah penghalang itu tertutup debu dan bebatuan yang berterbangan, menimbulkan debu tebal. Pada saat yang sama, hujan peluru lebat terus menyapu ke arah penghalang. Peluru terbang keluar dari senapan, memancarkan api. Didorong oleh keinginan ekstrim untuk bertahan hidup. Majalah-majalah itu diputar satu demi satu dan bahkan moncongnya mulai menjadi panas dan merah. Seluruh pinggiran penghalang dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat dan menyengat. Namun, tidak peduli bagaimana senapan mesin ringan menembak atau seberapa sengit bayangan pedang itu, penghalang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditembus. Yelang berdiri di ladang roh jahat, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata, main-main monster itu datang di belakangmu. Raungan-raungan di hutan lebat di belakang. Sejumlah besar suku serigala es hantu dan goblin datang dengan ganas, bahkan bumi berguncang, pasir dan batu berhamburan dan raungan mengguncang langit. Para prajurit Sakura dan orang-orang bersenjata klan di belakang tim telah terkena dan dicabik-cabik oleh para hantu yang lebih buruk. Sebagian besar tubuh mereka dikunyah ke dalam mulut para goblin besar.
Menimbulkan suara berderak dan memercikkan darah. Gurgel Oshima dan pemimpin lainnya melihat pasukan asing yang mengerikan itu dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah karena ngeri. Sangatlah tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari pasukan alien ini dengan bertempur. Tetapi portal menuju lorong penghubung tertutup oleh penghalang dan tidak dapat ditembus. Untuk sesaat, pasukan gabungan yang terdiri dari puluhan ribu orang berada dalam dilema. Minum obat-obatan? Lupakan saja, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup dengan kekuatanmu sendiri. Jika kamu minum obat-obatan, mungkin kamu masih punya kesempatan untuk bertarung. Seperti suara iblis yang memenuhi telinga mereka, suara Yelang jatuh ke telinga Oshima dan yang lainnya. Oshima berbalik dan menatap Yelang dengan garang, amarahnya tak terkatakan. Obat itu diberikan oleh orang luar, jadi bagaimana mungkin dia tidak memeriksa khasiatnya terlebih dahulu? Memang, obat ini dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur. Tetapi setelah itu seluruh darah dan energi orang tersebut tampaknya akan terkuras habis, tidak meninggalkan cara untuk bertahan hidup. Bahkan jika seseorang sangat beruntung, dia akan lumpuh seumur hidup. Tetapi dalam situasi saat ini, jika saya tidak minum obat, saya pasti akan menjadi makanan bagi alien-alien mengerikan ini. Sialan! Jika dia bisa keluar dari sini hidup-hidup, bahkan jika itu mengorbankan seluruh hidupnya, dia akan membuat orang dragon sialan ini dan ratu yang penuh kebencian membayar harga dengan darah. Minumlah obatmu, saat Oshima memberi perintah, bum bum bum. Mengikuti arahan klan, satu persatu orang-orang bersenjata, sebutir telur rebus dengan senjata dan peluru sungguhan, mengeluarkan obat dan menuangkannya ke mulutnya tanpa berkata sepatah kata pun. Mayat-mayat pria itu mulai membengkak satu demi satu. Naik hingga lebih dari 2 meter dalam sekejap, otot-otot mereka menonjol, menyebabkan rompi anti peluru mereka pecah. Bahkan urat-urat mereka berubah menjadi hitam pekat dan muncul di permukaan tubuh mereka. Aura dari mereka mulai naik dalam sekejap, dan itu sangat menakutkan. Bahkan beberapa samurai dari Sakura Dojo ketakutan ketika mereka melihat perubahan besar yang terjadi di antara orang-orang bersenjata klan Royal. Orang-orang bersenjata klan yang menggunakan narkoba tidak kenal takut dan tidak bisa membedakan teman dari musuh. Ketika mereka melihat orang-orang mencoba menghentikan mereka, mereka akan menyerang dan membunuh mereka dengan ganas, satu demi satu. Teman-teman mereka yang menghalangi jalan mereka tercabik-cabik, kemudian monster-monster ini dipenuhi dengan niat membunuh. Tertarik oleh binatang buas besar dan bergegas maju tanpa rasa takut, bang itu adalah tabrakan langsung antara daging dengan otot yang bergetar diikuti dengan gigitan besar. Klan Direwolf mencabik-cabik monster itu dan yang terakhir juga menggigit kepala klan Direwolf tanpa ampun dengan daging berterbangan di mana-mana dan darah berceceran. Bagaimana ini bisa disebut perang? Ini jelas merupakan pelepasan murni dari hasrat kebinatangan yang paling primitif. Melihat situasi perang mulai berbalik dan mengikuti perintah Oshima, semakin banyak prajurit Sakura dan personel bersenjata klan mulai mengonsumsi narkoba. Jika mereka tidak memakainya sekarang, tidak hanya mereka akan diinjak-injak oleh pasukan alien, tetapi bahkan orang-orang mereka sendiri mungkin membunuh mereka. Sesaat, seluruh area Jiaoshi dipenuhi dengan raungan liar. Kedua belah pihak bergegas bersamaan. Tidak ada kilatan pedang dan tidak ada peluru. Yang ada hanyalah benturan kekuatan kasar dan darah yang berterbangan. Itu menjadi penggiling daging yang sangat kejam. Di ladang roh jahat, Yelang mengeluarkan kursi berlengan dan berbaring di atasnya dengan nyaman. Sambil memegang gelas anggur di tangannya, Junsi berdiri di sampingnya, membantu menambahkan anggur merah dari waktu ke waktu. Yelang menyesap anggur merah dan mencicipinya dengan santai. Dia melirik pemuja keluarga Ye di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah menurutmu metodeku kejam? Para pendeta keluarga Ye dan beberapa pengawal yang tidak sering berada di sekitar semuanya menundukkan kepala dan tetap diam, tidak tahu bagaimana menjawab. Junsi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bersikap baik kepada musuh berarti kejam kepada diri sendiri. Orang-orang ini sudah memiliki niat memberontak ketika mereka melihat pasukan binatang buas yang aneh. Reaksi pertama mereka bukanlah menyerang, tetapi membunuh kita dan kembali ke lorong. Jika bukan karena penghalang yang kau pasang, nasib kita tidak akan lebih baik dari orang-orang ini. Mendengar ini, para pendeta keluarga Ye dan beberapa pengawal semua mengangkat kepala mereka dan bergema, Saudara Jun benar, orang-orang ini pantas mati. Mereka mencoba untuk terlihat pintar, tetapi masing-masing lebih kejam dari yang lain. Jika bukan karena metode Tuan Muda, kita akan lebih sengsara dari mereka sekarang. Reaksinya terlalu lambat. Dan sepertinya mereka hanya mengikuti tren secara buta. Yelang tersenyum dan menggelengkan kepalanya dalam hati, tidak mempedulikan kata-kata orang-orang ini. Dia menanyakan ini bukan karena dia berpikir ada yang salah dengan pendekatannya, tetapi hanya karena dia ingin orang-orang ini beradaptasi dengan metodenya. Mungkin di mata orang-orang ini, kekejaman atau bukan, tidak penting, yang penting adalah dia terlalu berbahaya. Namun, mengikuti orang lain secara membabi buta lebih baik daripada terlalu mementingkan diri sendiri, karena setidaknya itu tidak akan berdampak pada perilakunya. Dia hanya akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Memulihkan pikirannya, Yelang melihat ke ladang roh jahat khusus di sekelilingnya dan merasa cukup puas. Itu dapat diaktifkan sesuka hati, bisa hanya masuk tanpa keluar, atau hanya keluar tanpa masuk, sangat mudah dioperasikan. Putra Takdir Sowi YYDS Bab 912 Pemikiran Yelang. Mengalihkan pandangannya ke penggiling daging berdarah, Yelang melihat suku serigala es dengan rambut halus di sekujur tubuh mereka dan anggota badan mereka di tanah. Dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Inikah klan serigala raksasa? Ini hanyalah versi yang lebih besar dari serigala. Bahkan jika ada spesies bipedal. Mereka memiliki kepala serigala dan tubuh manusia, dan ditutupi dengan rambut seputih salju. Dengan cara ini, Setsuna tidak akan pernah bisa memahami masa depan. Pertempuran masih berlangsung. Kedua belah pihak adalah monster dengan level yang sama, saling melahap dan menggigit.
Orang-orang bersenjata klan pada dasarnya memiliki fisik yang lemah. Dan bahkan setelah mengonsumsi obat-obatan, mereka tidak bisa menjadi sepenuhnya kuat. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang bisa mencapai kekuatan fisik hampir 1000. Namun, berbeda dengan Sakura Samurai, masing-masing dari mereka adalah master, elit dari dojo. Setelah meminum obat tersebut, kondisi fisiknya terstimulasi dengan hebat dan berlipat ganda ke tingkat yang mengerikan. Jumlah mereka ada 3 hingga 4.000, sebanding dengan beberapa pendeta keluarga Ye yang lebih lemah, dan bahkan ada 6 hingga 7.000, atau bahkan hampir 10.000. Bahkan monster sebesar goblin pun hampir tidak dapat membentuk pertahanan yang efektif di depan prajurit Sakura yang mengerikan ini, dan hanya bisa dibantai secara sepihak. Sayang sekali peningkatan obat ini pada akhirnya terbatas waktu semakin kuat monster-monster ini. Semakin lama mereka tidak bisa bertahan. Mereka bahkan tidak bisa bertahan selama setengah jam sebelum mereka mulai retak di sekujur tubuh mereka dan mengembangkan masalah serius. Mereka hancur berkeping-keping oleh serangan brutal dari suku Serigala Es. Apa yang kalian semua berdiri di sana untuk apa? Makan, kalian belum mencoba suku di Revolve yang dipanggang dengan arang ini? Yelang tidak melihat monster-monster yang saling bertarung. Di lapangan roh jahat, dia menyapa para pendeta dan pengawal keluarga Ye. Baru saja seekor serigala raksasa berkaki 4 terlempar ke tepi ladang roh jahat. Yelang menyeretnya dengan santai dan meminta Junsi untuk mengulitinya. Kemudian dia menggunakan kemampuan pengendalian airnya untuk memadatkan molekul air di udara, dan setelah membersihkannya, dia meletakkannya di atas batu hangus dan memanggangnya dengan kemampuan pengendalian apinya. Pada saat ini, seekor serigala es besar mulai mengeluarkan minyak keemasan di seluruh tubuhnya, dan aroma yang kaya menyebar di ladang roh jahat. Melihat para pendeta dan pengawal keluarga Ye yang agak pendiam, Yelang berkata dengan nada menenangkan. Meskipun kita tidak bisa mengatakan kita memiliki persahabatan dengan orang luar itu, setidaknya kita adalah musuh yang sama. Sekarang mereka ingin mengadakan BBQ, kita tidak bisa hanya menonton dan tidak melakukan. Kita juga harus mengadakan BBQ, kan? Dengan begitu banyak monster, dia tidak bisa memakan hantu dan goblin humanoid dan dia juga tidak bisa memakan serigala es berkaki 2 yang spesial. Selain dari permainan langka yang dapat ditemukan di keempat kakinya untuk memuaskan selera Anda, tidak ada lagi. Yelang tanpa basa-basi merobek sepotong besar daging paha. Duduk kembali di kursi berlengan, dan sambil menggerogoti pasukan binatang buas aneh yang sekali lagi menyerbu masuk, dia menatap pemandangan itu, dengan santai mengagumi pemandangan itu. Para pendeta keluarga Ye dan yang lainnya saling pandang, menggelengkan kepala dengan senyum pahit, dan atas undangan Junsi, mereka mulai berbagi barbeque. Dagingnya yang empuk akan meledak di mulut Anda dengan sari yang lezat segera setelah Anda menggigitnya. Rasa terbaiknya seperti balet yang menari di lidah Anda. Brengsek, daging monster ini sangat lezat. Dibandingkan dengan daging rusa, daging sapi jauh lebih lezat. Membunuh mereka semua, bukankah itu sangat disayangkan? Dan aku bisa merasakan bahwa sepertinya ada energi darah yang kuat terkandung dalam daging ini. Jika beberapa orang biasa mengonsumsinya dalam waktu yang lama, kebugaran fisik mereka akan meningkat secara signifikan tanpa terlihat. Di lapangan roh jahat sementara semua orang menikmati diri mereka sendiri, waktu berlalu menit demi menit. Di area batu hangus, semakin banyak tubuh yang rusak berjatuhan. Menumpuk menjadi bukit-bukit kecil. Raungan yang bergema di langit terdengar di hutan lebat, dan kemudian 2 sosok yang sangat besar dan kekar melangkah keluar dengan momentum yang besar. Menginjak-injak pepohonan yang begitu besar sehingga 2 orang bisa memeluknya bersama. Panjang tubuh mereka lebih dari 10 meter dan hanya dengan mendekat kepada mereka, sejumlah besar goblin dan direwolf gemetar. Anehnya, mereka adalah raja dari kedua ras ini. Terutama Raja Serigala Es yang bertumpu pada keempat kakinya. Aura yang terpancar dari tubuhnya cukup untuk membekukan hutan dalam radius ratusan meter. Kemudian, saat Raja Goblin bergerak, mereka semua hancur dan jatuh ke tanah. Ini pasti pemimpin dari kedua ras tersebut. Aura yang terpancar dari tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan monster pejuang yang kuat pun tidak bisa menggoyahkannya. Tapi kenapa hanya ada 2? Di mana pemimpin dengan tentakel di kepalanya, ketika pendeta keluarga Ye melihat perubahan yang tidak biasa ini semua melihat ke arah Yelang. Raja dari suku hantu adalah yang paling kuat sayang sekali dia sudah terbunuh sebelumnya jadi kamu tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Yelang meregangkan badan dan berdiri dari kursi. Waktu yang dia buang untuk pertempuran ini tidak sia-sia, tetapi karena dia tahu bahwa Liuli memiliki indera terhadap area ini. Dia ingin membuat masalah ini lebih besar sambil berurusan dengan ras-ras ini, lebih disukai untuk menarik Liuli datang dan menyelidiki, tetapi jelas, rencananya gagal. Para pejuang Sakura dan personel bersenjata klan telah terbunuh atau terluka, dengan hanya kurang dari beberapa ratus orang yang tersisa, masih berjuang untuk bertahan hidup. 3 ras makhluk asing utama juga menderita banyak korban jika tidak, hal itu tidak akan membuat pemimpin mereka khawatir untuk muncul dengan marah seperti itu. Sisa prajurit Sakura dan personel bersenjata klan saja tidak akan dapat memainkan peran kunci apapun selanjutnya, terserah dia untuk mengambil tindakan. Yelang perlahan berjalan keluar dari area yang tertutup oleh medan roh jahat dan menguap tampak malas hentikan orang itu. Jangan biarkan dia kabur ke dalam penghalang, bahkan jika aku mati aku akan membawa serta orang dari negara naga ini. Ketika Oshima melihat Yelang muncul dia berbalik dengan raungan dan tidak lagi berpikir tentang bagaimana menerobos blokade pasukan binatang buas asing. Ada 2 monster tingkat pemimpin yang hadir dan mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali tetapi bahkan jika dia mati, dia akan membawa serta orang-orang naga. Ratusan prajurit Sakura dan beberapa pria bersenjata klan yang tersisa bergegas menuju Yelang. Serigala-serigala mengerikan itu. Hantu, goblin, dan bahkan kedua pemimpin mulai mendekat dengan momentum yang besar. Seluruh bumi mulai bergetar saat pasukan maju. Dan bebatuan hangus di tanah tampak menari balet.
Dalam sekejap, Ye Lang menjadi sasaran kritik publik, ini tidak baik. Lindungi Tuan Muda kembali. Setelah melihat ini, para pendeta keluarga Ye di ladang roh jahat begitu ketakutan sehingga mereka mengambil senjata mereka dan bergegas menuju Tuan Muda. Tetapi sebelum mereka bisa keluar dari ladang roh jahat, Ye Lang mengeluarkan sejumlah jimat dari udara tipis dan melambaikannya ke udara, bergerak dengan teriakan tajam. Seekor burung api raksasa dengan lebar sayap lebih dari 1 kilometer memadat di udara dan bergegas menuju pemimpin goblin dan Raja Serigala mengerikan seperti ngengat ke api. Ini baru yang pertama. Segera setelah itu, satu demi satu burung-burung api raksasa seperti pesawat layang tanpa takut bergegas menuju prajurit Sakura dan orang-orang bersenjata klan di depan. Area terumbu karang yang sangat besar itu langsung dilalap api dan ledakan. Asap hitam ada di mana-mana dan prajurit Sakura dan makhluk buas aneh yang tak terhitung jumlahnya melolong dengan menyedihkan. Ini belum berakhir. Kekuatan burung api raksasa itu baru saja berakhir. Dan bom mayat yang terbakar masih menyebar. Di atas kepala mereka, susunan sihir terkait yang besar mulai mengembun dengan cepat. Bab 913 Pembantaian Sepihak Boom. Terdengar gemuruh guntur samar, seolah-olah berasal dari kedalaman lapisan awan tebal. Ular petir tebal muncul dan menghilang. Membawa tekanan tak terbatas seolah-olah hari kiamat akan datang. Retakan, disertai dengan raungan keras, cahaya putih keperakan melesat melintasi langit. Kemudian ular petir jatuh ke arah semua makhluk di bawah seperti senjata laser tanpa emosi. Boom! Sebuah lubang besar dengan radius lebih dari 10 meter muncul di area tempat ular petir itu menghantam. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi hitam. Mereka yang terkena, baik manusia maupun hewan, tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Semuanya hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Seluruh area batu hangus itu seperti ladang ranjau, dengan jeritan dan raungan yang terus-menerus terdengar. Diikuti oleh mayat yang hancur berkeping-keping oleh ular petir. Yang kau lakukan hanyalah menggangguku, Liu Li, sepanjang hari. Pergi ke neraka. Ye Lang mendengus dalam hatinya dan mengangkat tangannya. Api mengembun di satu sisi dan air memercik di sisi lainnya. Di belakangnya, pedang tajam Kaisar Xia yang berkilauan dengan cahaya keemasan juga terbang menuju medan perang dengan suara mendengung. Seiring dengan serangan lingkaran sihir jimat pengundang petir, seluruh area kosong terbelah menjadi dua oleh kobaran api dan gelombang besar. Keduanya meledak di tengah area terbuka. Bertumbukan satu sama lain menghasilkan suara mendesis yang tajam dan disertai dengan sejumlah besar uap air putih mulai melonjak liar ke arah langit. Berkumur penyembah keluarga Ye di bidang roh jahat tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya dan menatap pemandangan itu dengan takjub. Jeritan binatang buas aneh dan prajurit Sakura sangat kejam dalam kobaran api dan gelombang besar. Mereka seperti perahu kecil terombang-ambing sesuka hati hidup ini begitu rapuh entah kenapa. Melihat punggung Tuan Muda yang mengambang seperti Fata Morgana dalam gelombang panas, para pendeta keluarga Ye tanpa sadar merasakan hawa dingin yang ekstrim menjalar dari tulang ekor hingga punggung. Pedang Kaisar Xiao berubah menjadi cahaya keemasan seperti kilat. Terbang dengan cepat dalam sekejap, satu goblin demi satu dengan tubuh besar tertembus oleh cahaya keemasan sebelum mereka bisa bereaksi, kemudian tubuh mereka mulai membengkak seperti balon. Dan akhirnya meledak menjadi hujan darah dengan raungan keras. Raja Serigala Es melolong ke arah langit, gelombang suara itu nyata dan menimbulkan gelombang kejut yang melonjak ke arah cahaya keemasan di depan. Tercampur dengan udara dingin tanpa batas, tanah membeku inci demi inci. Binatang buas aneh dan manusia di sepanjang jalan berubah menjadi patung es. Kemudian, di bawah sapuan gelombang kejut, tanah mengelupas lapis demi lapis, dan patung-patung es hancur berkeping-keping, bertabrakan dengan cahaya keemasan dengan kekuatan luar biasa. Cahaya keemasan dan gelombang suara menembusnya dalam sekejap. Puing-puing es yang awalnya bergulir ke arah Ye Lang tiba-tiba berubah arah dan bergegas menuju arah Raja Serigala Es. Cahaya keemasan itu sangat kuat. Raja Serigala Es membuka mulutnya yang berdarah dan bola cahaya biru mulai mengembun di mulutnya, tetapi sebelum bisa melepaskannya, cahaya keemasan itu sudah berada dalam jarak 10 meter darinya, kemudian dengan sebuah cahaya keemasan melewati mulutnya yang berdarah dan menembus kepala Raja Serigala Es. Aura kuat yang terpancar dari bola cahaya biru mulai layu dan menghilang sedikit demi sedikit. Pupil mata Raja Serigala Es juga mulai melebar secara bertahap. Raja Goblin di belakang mengangkat sebuah gada besar yang terbuat dari batu-batu besar tinggi-tinggi berusaha menghancurkan cahaya keemasan, namun gerakannya terlalu lambat dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali di depan cahaya keemasan. Bersamaan dengan cahaya keemasan yang menembus Raja Serigala Dire, itu juga menembus tubuh besar Raja Goblin detik berikutnya. Para raja dari kedua ras itu berdiri dengan bodohnya selama beberapa detik dan kemudian ambruk pada saat yang sama, menciptakan dua lubang besar di tanah dan menyebabkan debu beterbangan di mana-mana. Selanjutnya, ini adalah api penyucian para prajurit Sakura dan makhluk buas yang aneh.